Shalom, saat ini saya akan mempresentasikan tugas kedua fisika terapan mengenai materi besaran dan satuan. Nama saya Patricia Kimberly Boyo dengan NIM 22013015 dan dosen mata kuliah Insinyur Chris Hombokal MT. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Politeknik Negeri Manado, Fakultas Teknik Sipil, Program Studi D4, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, kelas 1A. Pokok besaran dan satuan merupakan dasar dari pembelajaran fisika, karena pembelajaran fisika tidak akan terlepas dari besaran, satuan, pengukuran, dan vektor. Salah satu tujuan penelitian pendidikan fisika adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber kesulitan mahasiswa dalam mempelajari fisika dan untuk merencanakan serta mengakses kurikulum dan pedagogi yang diharapkan dapat mengurangi kesulitan-kesulitan tersebut. Penguasaan peserta didik akan materi fisika yang telah diajarkan baru dapat diketahui oleh dosen bila diadakan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan konsep fisika siswa pada pokok bahasan besaran dan satuan. Besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari persoalan ukur-mengukur suatu benda karena pengukuran yang dilakukan untuk membantu siapa saja agar dapat melakukan sesuatu dengan benar. Dalam ilmu pengetahuan, biasanya pengukuran dilakukan untuk menguji kebenaran suatu teori. Hasil pengukuran selalu mengandung dua hal, yakni kuantitas atau nilai dan satuan. Sesuatu yang memiliki kuantitas dan satuan tersebut dinamakan besaran. Berbagai besaran yang kuantitasnya dapat diukur, baik secara langsung maupun tak langsung, disebut dengan besaran fisis, misalnya panjang dan waktu. Tetapi banyak juga besaran-besaran yang dikategorikan non-fisis, karena kuantitasnya belum dapat diukur, misalnya cinta, bau, dan rasa. Dahulu orang sering menggunakan anggota tubuh sebagai satuan pengukuran, misalnya jari, hasta, kaki, jengkal, dan depa. Dalam standar satuan panjang adalah meter. Panjang merupakan besaran pokok yang digunakan untuk mengukur jarak antara dua titik dan ukuran geometri suatu benda. Sebagai contoh, panjang sebuah silinder adalah 15 cm dan diameternya 6 cm. Jarak kota A ke kota B adalah 1000 meter. Untuk standar satuan massa adalah sebuah silinder platinum iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional dan berdasarkan perjanjian internasional disebut sebagai massa besar 1 kg. Dan standar untuk satuan waktu adalah sekon atau detik. Standar waktu yang masih dipakai sekarang didasarkan pada hari matahari rata-rata. Selanjutnya, macam alat ukur. Pertama, mistar. Alat ukur panjang yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah mistar. Skala terkecil dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm dan ketelitiannya setengah skala terkecil yaitu 0,5 mm atau 0,0 cm. Selanjutnya, jangka sorong. Dalam praktiknya, pengukuran panjang kadang-kadang memerlukan alat ukur yang mampu membaca hasil ukur sampai ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Dan mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang yang paling teliti. Sekrup yang memiliki ketelitian 0,01 mm biasanya digunakan oleh para teknisi mesin, terutama pada saat penggantian komponen mesin yang mengalami keausan. Alat ukur massa. Dalam kehidupan sehari-hari, massa sering diartikan sebagai berat. Tetapi dalam tinjauan fisika kedua, besaran tersebut berbeda. Massa tidak dipengaruhi gravitasi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gravitasi. Alat ukur waktu
adalah selang antara dua kejadian atau peristiwa. Misalnya, waktu siang adalah sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Waktu hidup adalah sejak dilahirkan hingga meninggal. Dimensi untuk menyederhanakan pernyataan suatu besaran turunan dengan besaran pokok digunakan dengan simbol yang disebut dimensi besaran. Dalam angka penting, semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran disebut angka penting. Terdiri atas angka-angka pasti dan angka-angka terakhir yang ditaksir atau angka taksiran. Aturan penulisan dan penyajian angka penting dalam pengukuran adalah: yang pertama, semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol adalah angka penting. Ketiga, semua angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Keempat, angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Dan yang terakhir, angka nol yang tidak terletak di depan angka bukan nol yang pertama adalah angka tidak penting. Pengukuran merupakan kegiatan sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan kita. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sejenis yang dipergunakan sebagai satuannya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengukuran, yaitu yang pertama masalah ketelitian atau presisi, dan kedua masalah ketepatan atau akurasi. Presisi menyatakan derajat kepastian hasil suatu pengukuran, sedangkan akurasi menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Presisi bergantung pada alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Umumnya, semakin kecil pembagian skala suatu alat, semakin presisi hasil pengukuran alat tersebut. Sumber-sumber ketidakpastian dalam pengukuran artinya tidak ada jaminan bahwa pengukuran ulang akan memberikan hasil yang tepat sama. Ada tiga sumber utama yang menimbulkan ketidakpastian pengukuran, yaitu yang pertama ketidakpastian sistematik bersumber dari alat ukur yang digunakan atau kondisi yang menyertai saat pengukuran. Yang kedua, ketidakpastian random atau acak. Ketidakpastian random umumnya bersumber dari gejala yang tidak mungkin dikendalikan secara pasti atau tidak dapat diatasi secara tuntas. Dan yang terakhir, ketidakpastian pengamatan merupakan ketidakpastian pengukuran yang bersumber dari kekurangan keterampilan manusia saat melakukan kegiatan pengukuran. Misalnya, metode pembacaan skala tidak tegak lurus atau paralaks, salah dalam membaca skala, dan pengaturan atau pengesetan alat ukur yang kurang tepat. Kesimpulan dari materi besaran dan satuan adalah besaran dan satuan merupakan hal dasar yang perlu dipelajari. Besaran dikelompokkan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan satuan dikelompokkan menjadi satuan baku dan tak baku. Penggunaan besaran dan satuan banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari, di mana dalam pengukuran suatu besaran harus dicantumkan satuan yang sesuai dari besaran tersebut. Sekian presentasi mengenai besaran dan satuan. Terima kasih, Shalom.